Saya menilai Indonesia, Malaysia, dan membandingkan supaya saya mempunyai kesadaran diri sendiri dan memberikan edukasi yang banyak untuk warga saya, warga Indonesia, rakyat Indonesia yang begitu banyak dan kita tak tahu kepalanya macam-macam dan tidak bisa membentuk karakter orang tersebut. Dan saya cakap pula aku ni pengkhianat negara ya. Ini aku bagi tahulah dengan kau yang cakap aku ni pengkhianat negara ya. Orang itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-share sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-share sebuah video TikToker dari Indonesia ataupun para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia itu dapat hujatan daripada netizen Konoha, geng. Kenapa dihujat? Iya, karena beliau ini membuat konten tentang perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Tapi meskipun mereka membuat konten perbandingan, geng, itu juga demi kebaikan negara kita juga, geng. Meskipun membuat konten perbandingan, apa salahnya kalau kita niatnya tuh baik dan harus menyontoh negara maju kayak gitu ya, geng. Memang ada, geng, konten perbandingan antara negara supaya negara kita tuh lebih berkembang yang kita tinggali. Mereka tuh berkata fakta dan sejujur-jujurnya tentang negara Malaysia, tapi masih saja dihujat. Biasalah ya, geng, ya, netizen Konoha SDM-nya rendah dan kata dalam bawah tempurung kayak gitu. Susah untuk dinasehati mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka itu suka konten-konten hoax ataupun konten-konten kebencian kayak gitu ya. Kenapa? Kayak gitu alasannya pasti ada di video ini. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Nanti seperti biasa di akhir video kita akan beri pendapat masing-masing orang, beda pendapat. Jom kita simak dulu. Let's go. untuk umur saya yang sekarang masih terbilang golongan Gen Z, anak zaman now, itu memang benar saya menghabiskan hidup saya di tanah kelahiran saya, Indonesia kan. Dan saya masuk ke Malaysia itu 2019, 1 tahun saya balik ke Indonesia. Kemudian sekarang setelah kawin saya masuk lagi ke Malaysia dan sekarang sudah jalan setahun. Nah, di sini saya katakan saya menilai Indonesia, Malaysia, dan membandingkan supaya saya mempunyai kesadaran diri sendiri dan memberikan edukasi yang banyak untuk warga saya, warga Indonesia, rakyat Indonesia yang begitu banyak dan kita tak tahu kepalanya macam-macam dan tidak bisa membentuk karakter orang tersebut. Dan saya salut sama orang Malaysia yang dimana mereka sudah mempunyai karakter dan mempunyai aturan yang memang berguna dan tetap dijalankan oleh masyarakatnya begitu. Dan mereka mengatur suatu strategi undang-undang supaya mereka bisa mengkontrol rakyat mereka, supaya negerinya aman, sejahtera, bersih, damai, dan segala macamnya itu terjadi dengan mudah. Tampaknya terjadi dengan begitu baik, begitu kan. Dan saya salut sama orang Malaysia yang dia kesadarannya tinggi bahwasanya jangan buang sampah di sini, dan mereka juga mentaati aturan dan undang-undang yang telah dibentuk oleh kerajaan mereka, seperti siapa-siapa yang buang sampah sembarangan, siapa yang mereport, dan mereka akan dikenakan denda atau dikenakan saman, dia bilang begitu. Itu memang berlaku. Mereka akan dikenakan saman jika mereka ketahuan membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian mereka menggunakan lesen,
untuk kendaraan yang tertentu seperti motor, kereta, dan mereka menggunakan lesen untuk bisa pergi kemana-mana. Dan itu benar ya. Itu sebuah pembahasan yang telah saya bahas juga, bahwasanya mereka itu mentaati aturan lalu lintas tentang sampah, dan itu saya bahas lagi. Dan kemudian hari saya akan membahas satu tempat lagi, dan itu tidak saya masukkan dalam video ini. Nanti saya buat video baru biar saya ada bahan untuk bisa bercerita tentang Malaysia begitu kan. Nah, kakak ini bilang sama saya begini, nanti kakak kena kecam kak, nanti dibilang penjilat Malaysia. Saya menjilat di bagian apa begitu kan. Kalau untuk sekedar viral di Indonesia, viral itu gampang. Kenapa saya bilang viral di Indonesia tuh gampang? Kamu joget-joget aja lah, joget-joget abis itu telanjang gitu. Besok hari kamu bisa tuh diundang podcast nah. Itu yang paling senang. Tapi saya tidak mau yang seperti itu. Saya mau jadi diri saya sendiri, yang kayak saya bisa berhijab tetap, saya menggunakan bahasa yang tidak mungkin A, B, C begitu, bukan yang kasar begitu, tidak. Saya mau menggunakan bahasa yang masih layak didengar oleh orang-orang manapun gitu. Anak kecil masih layak mendengar bahasa saya, terus orang tua masih layak mendengar bahasa saya begitu kan. Jadi saya cuma memberikan edukasi kepada orang-orang Indonesia, memberikan gambaran untuk orang-orang Indonesia yang tidak pernah keluar negeri gitu kan. Untuk orang Indonesia yang pernah keluar negeri itu banyak banget berjibun. Mereka itu rata-rata setelah kembali daripada negara tentu, mereka akan seperti, wah, aku akan melakukan hal yang sama, dan itu pasti, dan itu akan ada dalam mindset mereka. Dan kebanyakan mereka yang sudah pernah keluar dari negara Indonesia, dan mereka itu mempunyai kecerdasan maksimal daripada orang-orang yang tidak pernah keluar gitu kan. Banyak juga orang-orang yang tidak pernah keluar tapi dia cerdas itu banyak. Cuman orang yang notabene kehidupannya tuh miskin seperti saya ini, notabene kehidupannya miskin, mereka berusaha untuk bisa mengangkat derajat keluarganya, mereka bisa pergi ke luar negeri walaupun itu sekedar bekerja untuk bukan liburan, tapi kembalinya dia dari luar negeri dan datang lagi ke Indonesia. Orang-orang seperti itulah yang mengurangkan beban Indonesia begitu, yang mengurangkan beban rakyat Indonesia, mengurangkan beban pemerintah Indonesia. Itu benar gitu loh. Itu bukan hoax yang saya buat-buat. Contoh kayak saya, sehingga kalau saya di Indonesia sekarang, mungkin saya akan menjadi pengangguran, dan ya saya jenis orang yang tidak suka menganggur ya. Dan mungkin saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan, seperti saya mungkin berniaga gitu kan, berjualan. Cuman untuk bisa kerja di pemerintahan itu saya tidak tertarik gitu aja. Dan itu butuh modal, dan saya pusingkan kepala, saya putar otak bagaimana caranya supaya saya dapat modal dan saya bisa berusaha dan berniaga di Indonesia setelah uang itu ada, dan saya datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan tersebut. Nah begitu. Terus saya mendapatkan komen daripada video-video saya sebelumnya yang mengatakan bahwasanya gini, Indonesia untuk bisa setara dengan Malaysia itu dia membutuhkan waktu 20 tahun, itu tidak cukup untuk bisa setara dengan Malaysia sekarang. Seperti jalannya yang bersih, penataannya yang rapi, terus mindset dari rakyatnya yang begitu luas, yang kesadarannya tinggi untuk sebuah kebersihan, untuk sebuah peraturan kayak gitu. Kesadarannya untuk hal itu sudah sangat-sangat mudah dikendalikan. Dan untuk bisa di titik ini, Indonesia tidak cukup waktu 20 tahun supaya dia setara dengan Malaysia. Dan kalau kita pikir-pikir ulang, rakyat Indonesia itu banyak kok yang pintar, banyak banget yang pintar. Tapi rakyat yang kesadarannya itu di bawah rata-rata tuh juga lebih banyak gitu loh. Gini ceritanya, sampah yang sudah dikemas rapi, dibuang secara baik itu ada 200 ton. Tapi kesadaran orang itu yang membuang sampah dengan baik itu sekitar 200 orang gitu. Yang tidak sadarnya itu 600 orang, bayangkan. Jadi itu sangatlah mempersulit
mempersulit pemerintahan Indonesia untuk bisa gimana ya caranya Indonesia ini bisa naik gitu. Dan kemudian kesulitan itu juga lagi-lagi dengan kebodohan yang terjadi sepanjang zaman seperti itu, dan pemerintahannya juga semakin memanfaatkan keadaan dan korupsi merajalela, dan orang-orangnya semakin miskin, pendidikannya semakin menurun, dan kesadaran yang begitu rendah, dan attitude yang begitu rendah, dan banyak juga hal-hal lainnya aneh-aneh yang terjadi di Indonesia itu memang ada. Itu saya akui. Saya tidak menjilat, tidak dikatakan tidak mencari perhatian terhadap negara ini. Cuman saya berharap semua kalimat yang saya keluarkan dengan bahasa Indonesia ini didengar oleh rakyat Indonesia sendiri, begitu. Dan untuk nanti orang Malaysia yang mendengar cerita saya, please komennya yang baik-baik saja, karena saya berharap komenan tersebut menjadi doa untuk kami rakyat Indonesia yang negara kami yang besar berlipat-lipat gini. Karena untuk kemajuan negara itu sendiri, saya berharap saya menjadi orang yang bermanfaat juga lah untuk siapapun di dunia ini. Itu aja. Malaysia sini tak sama hukumnya. Malaysia sini sama Taiwan sama. Harus dihandle, ya. Kalau Malaysia sini ketahuan anggota polis makan rasuah apa, itulah nanti yang melaporkan boleh laporkan ke Bukit Aman punya head office lah. Nanti dia jabatan boleh dilepas, tahu. Kalau tak dipindahkan ke Sarawak atau Sabah yang banyak nyamuk-nyamuk itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia, tengok itu kes Vina sampai sekarang nggak selesai-selesai. Indonesia kan makan rasuahnya kuat. Makan rasuah itu makan sogok, makan suap. Di Malaysia sini nggak ada, paham? Ya, pantat kau gatal ya, kau tinggal masuk jail 1 minggu lupa ya, ya nggak apa, udah lu nggak usah gangguin saya ya. Yang masak nanti anak pertama saya kok. Saya di sini pun masih sibuk kerja. Pokoknya saya sekejap saya keringkan rambut, saya akan kasih tahu semua orang biar ini Malaysia, ini bukan Indonesia guys. Suami saya kan saya cakap, suami saya orang Malaysia asli, ya kan. Kalau di Malaysia siapa yang meracunin makanan, jual makanan ya, ada keracunan makanan semua tangkap ya. Dan polisi Malaysia itu tak bisa disogok sama uang. Tahu? Paham ya? Ya. Jadi saya bertua, saya boleh tinggal di Malaysia ya. Paham? Itu suami saya. Itu saya. Ya. Nggak seperti kau. Saya pun juga tak malas kok. Saya kerja rumah tangga sendiri. Sudah capek-capek, coba bayangkan kalian marah nggak? Saya sudah capek kerja. Saya hanya masukkan bukti sedikit saja di akun TikTok saya, ternyata itu Tai Etsijin, dia nggak terima, dia malu. Udah tahu ya apa artinya karma ya? Ya jangan malu dong. Kalau Indonesia itu kan jualan apa kok keracunan makanan nggak aku tengok sekarang ya agak panas ya dalam room live orang ya, dengan memetik nama aku, cakap aku ni pengkhianat negara ya. Dulu ya kau sibuk masuk live sis harapan masa depan suram tu ya, mengutuk aku ya. Sekarang buat live dalam masuk room orang ya, cakap pula aku ni pengkhianat negara ya. Ini aku bagi tahulah dengan kau yang cakap aku ni pengkhianat negara ya. Cuba kau tunjukkan ya fiti-fiti aku ya, di mana aku di situ ada menghina negara aku sendiri. Kau tahu tak apa arti pengkhianat negara tu? Tu aku cakap ya. Pikiran kita tu cuba terbuka ya, wawasan kita tu. Kau dah tinggal dalam negara Malaysia ni, sepatutnya ya kau contoh cara kehidupan orang di sini. Jangan kau bawa lagi cara kehidupan kau di Konoha sana. Suka kau ya bergosip dalam room orang macam tu ya. Gini ya Mbak, kata orang itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Maksudnya
ya kita mematuhi peraturan dan undang-undang di mana juga kita berada gitu. Nah, kalau aku nih kan sekarang di Malaysia ya. Nah, aku itu cuma respect ke mereka dan menghargai mereka karena ya tanpa negeri ini aku nggak bisa membuat penghasilan yang banyak ya untuk keluarga aku. Dan aku nggak ada sama sekali ngejelekin negeri aku ya. Karena kalau Mbak lihat video-video aku yang sebelum ini, aku banyak beredukasi dengan warga-warga kita ya, karena komentar-komentar yang mereka lempar ke negeri ini itu cukup kayak keterlaluan banget ya, kayak itu banyak yang hoax. Makanya aku memperbetulkan apa yang salah gitu. Aku nggak ada niat ngejelekin negeri kita sendiri ya. Memang sih setiap negeri itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau kalian tahu kekurangan negeri kita itu apa, ya seharusnya kita itu sebagai warganya minimal memperbaiki lah. Nggak usah kayak rasis, apalagi kayak komentar yang buruk-buruk ke negeri orang. Nah itu kayak menunjukkan yang itu bukan kita loh. Menceritakan fakta yang sebenarnya tentang Malaysia lebih maju daripada Indonesia memang membuat para netizen Konoha membuat sakit hati ya geng ya. Kenapa ikinya bilang begitu? Ya mereka itu tidak akan terima bahwasanya memang faktanya Malaysia itu lebih maju dari kita. Contohnya seperti kakaknya aja banyak yang bilang seperti itu, karena mereka udah tahu dan udah tinggal setelah 1 tahun. Kalau kalian cuma bisa nonton di media sosial tentang kebencian yang dilontarkan para konten-konten kreator dan para orang-orang yang membuat konten hoax, kalian akan tidak tahu tentang hal itu. Coba kalian datang ke Malaysia, seperti apa orang Malaysia, seperti apa kemajuan negara Malaysia, seperti apa negara Malaysia ataupun kerajaan Malaysia menjaga rakyatnya, kayak gitu. Seperti apa kerajaan Malaysia membagi fasilitas ke rakyatnya. Bukan para konten-konten seperti ini menjelekkan ataupun menjilat negara Malaysia ataupun mengkhianati negara kita sendiri. Tapi mereka itu saking sayangnya ke negara kita membuatlah konten perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Kayak gitu ya geng ya. Kalian harus pahami dulu konten isinya tuh tentang apa. Kayak gitu. Wah enak ya di Malaysia ya, bersih, tak ada sampah, orangnya teratur, tertib. Kalian nggak mau kayak gitu juga. Kalian maunya amburadul. Nanti kalian kalau sudah masuk kayak gitu dibilangnya Malaysia Des. Tapi kalian pemikirannya aja lebih di bawah Bangladesh kayak gitu. Lebih dari bawahnya Perindavan. Nah itu kalian terima dikatain gitu, gak akan terima kalian karena mindset kalian tuh jauh geng kayak gitu. Mereka seperti itu, konten-konten mereka seperti itu ingin mengedukasi kalian supaya kalian itu berpikir luas, kewasannya seperti apa, bukan malah bilang mereka itu menjelekkan negara kita. Bukan, mereka itu memang membuat perbandingan, tapi apa salahnya kalau perbandingan itu demi kebaikan kita juga. Namun yang dilontarkan mereka semua itu adalah fakta sebenarnya kayak gitu. Nah itulah geng pendapat ikinya tentang mbak-mbak para konten-konten kreator dan abangnya tadi ya geng ya. Kalau tersilap kata silahkan komen dekat bawah. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.